Wah, benar. Evapnya kotor, berlendir, berjamur, wah komplit pokoknya. Endoskop, dia mencuci tanpa harus membongkar. Nah, berlendir kotor. Nah, ini udah berlendir ya Pak. Cut, harus hati-hati, harus satu arah. Kita udah bersihkan tapi jamur masih ada di dalam. Ini karena terlalu lama mengendap, jadinya kita bersihkan maksimal, ternyata tidak mau menghilang. Tapi kita akan coba menggunakan, itu biasa digunakan di dealer-dealer resmi, Auto 2000. Gila, panas amat ya mobil lu, Chan. AC-nya. Iya, belum servis. Nanti gue pengen servis tuh pakai ada tuh cleaner yang disemprot katanya ke atas kisi-kisi AC ini, nanti keluar kotorannya. Gue sih antara setuju dan nggak setuju ya pakai yang pembersih itu. Lu pernah pelajarin di rumah tuh gue sering pakai gituan gitu. Jadi kalau gue habis servis filternya, bersihin filternya, gue kan suka bersihin sendiri. Jadi gue semprot nih pakai si foam itu atau cairan itulah yang dari botol. Oke. Nah, singkat cerita, gue jalan itu sudah hampir sekitar setahunan ya. Kemarin tiba-tiba AC gue nggak dingin gitu, AC rumah. Tetep lah, artinya gue harus panggil si montir AC kan. Iya. Ternyata setelah dibongkar sama si montir AC, dia langsung bisa tebak. Kok dia lu sering pakai foam pembersih? Emang kenapa? Kok AC lu nih banyak lendirnya? Tapi gini deh, si lendir itu malah akhirnya nanti akan ngikat debu gitu. Nanti akan ngikat debu dan akan membuat evap mobil lu tuh kotor. Artinya yang paling tepat adalah nggak diservis. Nah, mobil lu berapa lama nih nggak diservis? 3-4 tahun kali ya, lupa gue juga ya. Nah, kalau 3-4 tahun gua saranin kita datang aja deh langsung ke bengkel AC. Tapi gue jujur bro, paling takut tuh ke bengkel AC. Kenapa? Pasti mahal, apalagi yang resmi. Nah, memang gue juga sempet takut kayak gitu, Chan. Ya gak? Karena gini, sempet nih di keluarga gue terjadi teori seperti ini. Lu lebih baik betulin mesin mobil daripada servis AC mobil. Iya. Kenapa? Buat alat yang hanya sebesar itu, gitu kan, lu bisa habis uang jutaan rupiah, gitu kan. Iya. Nah, makanya gue saranin lu datang ke bengkel, apa ya, bengkel yang sudah lu kenal, atau bahkan lu bengkel resmi gitu deh. Kenapa? Karena di situ mereka nggak akan main-main kalau gue pikir. Ya kan? Dia harus jaga nama juga. Tapi pasti mahal gak? Mahal dan murah relatif lah. Kalau misalnya memang mobil lu ada yang rusak ya pasti mahal. Iya gak? Tapi kalau ternyata nggak ada yang rusak, hanya kotor doang, ya gue pikir harganya standar loh. Gitu ya. Contohnya kalau misalnya lu punya motor atau apalah, lu ke bengkel resmi, kalau memang motor lu aman-aman aja, paling lu hanya biaya ganti oli, ya kan? Nah, kayak gini sih kalau gua rasain mungkin hanya AC mobil lu kurang perawatan aja. Lo udah rekomend? Oke, daripada kita banyak cerita tentang bengkel dan biaya yang mahal, lebih baik langsung aja yuk kita ke bengkelnya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Halo, kembali lagi di Garasi Kokodio. Sekarang kita lagi ada di bengkel resmi Denso Coolcar. Yusan, langsung aja masuk. Lo aja lah. Kenapa? Takut mahal bu. Kok muka lu jadi nggak pede gitu? Takut mahal. Lu takut di tempat yang sekeren ini? Lu jadi takut kenapa nih? Ya takutnya jadi mahal. Udah, kan lu yang mau bayar tadi. Raja gua, lu yang Tapi perjanjian waktu di mobil harus ditepati ya. Iya, tapi Kalau misalnya budgetnya di atas sekian, ya, gua pakai mobil lu setahun buat Ya, konten gratis. Iya, tapi lu Ya. yang masuk ya. Oke, yuk. Still go. Even when you feel slow. Selamat siang, Pak. Siang. Oh ya Mbak, saya mau cek mobil. Mobil Lio. Kendalanya, lu tuh yang pakai tiap hari nih. Kendalanya apa mobil lo? Pakai. Nah, Oh, kadang dingin, kadang enggak AC-nya. Jadi banyak yang dingin sih. apalagi kalau lagi bokeh makin makin panas ya. Ditambah AC-nya panas sama dompetnya panas juga. Iya. Jadi sementara dengan saya Windy Pas banyak Oke, Mbak order, Windy. saya bantu untuk nanti nomor antreannya dulu ya Pak Boleh, ya. iya. Silakan bisa ke sini. Jadi
Gue udah kayak jadi pasien dokter loh. Gue harus antri. Ternyata mobil kita juga jadi pasiennya apa nih? Ambil nomor antrian. Kulkar. Kulkar. Saya bantu ya Pak. Iya. Ini bisa bawa pegang dulu. Oke. Bisa tunggu di ruang tunggu dulu ya Pak ya. Oh iya. Sebelah sini Pak untuk ruang tunggunya. Nanti saya panggil dulu SA-nya ya Pak ya untuk ketemu sama Bapak. Oh iya. Oke, makasih. Silakan Pak ditunggu. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Lumayan ada permen, ada jajanan pasar tuh. Go, go, go. Jadi sambil nunggu bisa ngopi, ngeteh, snack, DLL. Go, 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 still go. Go, go, slow, you can still go. Go, there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Baik, selamat siang Pak. Oh ya, siap. Kenalkan saya Adang Pak. Iya, Pak Adang. Iya, ada yang bisa dibantu Pak? Nah, ini dia Pak Adang. Baik. Chan, mobil lu kenapa aja Chan? Gue mah hanya sebagai donatur aja nih. Kalau mahal itu juga. Kalau ini gini Mas. Iya Pak. Apa? AC-nya anginnya keluar, tapi kayaknya anginnya tuh agak pelan, terus dinginnya nggak ngegigit, nggak tajam. Jadi untuk kendala di mobilnya AC-nya intinya anginnya kurang tajam, Iya. kurang sejuk. Iya, kurang sejuk. Oke. Terus hembusannya juga kayaknya agak lemah gitu. Mungkin boleh kita cek sama-sama Pak. Oh, boleh. Ini nomor antrian saya taruh di mana nih? Bisa dibantu nomor antriannya ya? Iya. Oke. Mari Pak kita cek dulu. Kita coba, Boleh kita tes dulu Oke. ya Pak. kita coba jalan atau gimana nih? Di sini aja Pak. Oh, di sini aja. Hembusannya kayak kurang gitu, Mas. Iya. Tuh, untuk anginnya Kurang ya? kurang kenceng. Kurang kenceng, Untuk pelan. sejuknya juga kurang. Mm-mm. Nah, kalau kondisi seperti ini, kemungkinan ada masalah di sistem AC-nya, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita cek bagian depan juga termasuk tekanan refrigerantnya. Apa tuh refrigerant? Refrigerant itu biasa orang awam menyebutnya freon. Oh, iya. Kita cek tekanannya. Oke. Juga nanti kita cek untuk kondisi visual di area depan atau engine bay-nya. Oke. Kalau bensin, Iya, Pak. Kalau untuk pengecekan servis besar AC, kita pastikan untuk harganya terjangkau, Pak. Kalau di tempat kita. servis besar Servis besar AC AC. terjangkau. Nah, servis besar itu biasanya meliputi apa? Servis besar itu di kita meliputi kita menyebutnya happy service. Happy service itu Happy senang gitu. enggak, heavy. Oh, heavy. service. Berat. Iya, servis berat. Jadi meliputi pemeriksaan atau pembersihan evaporator, pemeriksaan motor blower, pergantian maupun pembersihan kabin filter atau filter AC-nya, juga meliputi nanti pemeriksaan kebocoran kondensor, bunyi noise di kompresor, pemeriksaan kebocoran di selang-selang dan pipa-pipa AC seperti itu, Pak. Oke. Itu harus dicek semua, Pak. Harus dicek semua, Pak. Kalau misalkan nggak dicek salah satu. Nah, kalau nggak dicek salah satu, nah kemungkinan nanti ketika kondisi itu bocor atau tidak bocor, nah kita kan tidak tahu nih kondisinya seperti Iya. apa. Misal kita cek ternyata tekanan refrigerantnya kurang. Nah, kita kan oke lah kita cek pertama evaporatornya. Iya. Ternyata evaporator bocor, maaf. Evaporator bocor. Nah, kita kan belum tahu nih bocornya itu hanya di satu item saja atau yang lain juga ada, Pak. Jadi nanti kita cek secara menyeluruh. Oke. Bahkan nggak jarang juga bocornya bukan hanya di evaporatornya, melainkan ada dari kondensor juga, juga ada dari yang seal sub kompresornya, juga ada di pipa dan selang-selang seperti itu. Mas Adang, Iya, Pak. dijelasin begitu banyak nanti kameramen saya makin ketakutan, gemeteran. Iya. Ya kan? Tapi artinya itu tuh Chan ya. Kira-kira banyak juga nih yang mau diperiksa ya. Betul, Pak. Tapi kan nanti bakalan enak dan nyaman kalau kita mau pakai mobilnya ya. Oke lah Mas Adang, Baik, kita langsung aja. Kita cek dulu, Pak ya. Oke. Untuk Saya kondisi. turun nggak nih? Boleh turun. Turun dong. Iya. Ya.
tahap pertama biasanya dimulai dari buka kap mesin, Chan. Itu yang gua tahu. Iya. Nah, ini kita masuk dalam proses pengecekan ya. Ini cek freon ya, Pak ya? Ya. Tekanan. Cek tekanan freon nih tadi. Tekanan freon. Oh. Apa tadi? Refrigerant apa? Ya, betul. Refrigerant. Jadi kita cek dulu untuk tekanan refrigerantnya seperti apa. Chan. Kalau di bengkel resmi kayak gini, Chan, mobil lu bebas lecet tuh. Disarungin. Selimutin ya? Selimutin. Ini bukannya mobil lu meriang ya? Hah? Iya dong. Iya. Ini semakin diselimutin gua makin deg-degan ya. Hah? Biaya? Ya. Udah. Jangan khawatir. Kalau dilihat dari manifold, Iya. Bentar. Oke, dijepit, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke. Kalau dilihat dari manifold ini tekanan freon cukup, Pak. Oh iya. Ya. Dan ini tekanan lebih dari 200. Ya sini 2,5. Iya. Ini menandakan tekanan freon normal, Pak. Normal. Sekarang Lolos kita, lolos. Iya. sekarang kita cek filternya, Pak. Oke. Oh, berarti kalau pengecekan AC itu dimulai dari resiko yang terendah dulu ya? Iya, betul, Pak. Oh. Dari yang teringan sampai yang berat nih. Ya, siap-siap deg-degan. Kondisi filter sudah Iya? agak kotor nih, Pak ya. Mm-hmm. Jadi sampai sudah pada melipat-lipat. Disarankan ini untuk diganti, Pak. Oke, disarankan filter Ganti udara filter. Ya. diganti. Siap. Kondisi dalam kabin, Iya? kondisi dalam kabin juga udah mulai kotor. Iya? Nah, paling nanti kita sarankan untuk di boroskop atau di AC sekalian, Pak. Biar dapat bersih dan fresh nanti kondisi AC-nya. Boroskop apa? Boroskop itu apa, Pak? Boroskop itu membersihkan evaporator tanpa dibongkar, Pak. Oh, oke. Ini dia. Kan jadi selama ini kita kalau servis AC tuh harus bongkar dashboard dan lain-lain untuk untuk keluarin evaporatornya ya. Betul. Itu kalau dalam kondisi yang udah parah. Parah. Misalkan ada kondisi kebocoran di evaporator, Oh. itu mau nggak mau harus dibongkar sebenarnya, Pak. Artinya dengan tekanan tadi yang masih mumpuni, masih bagus, Masih normal ya. diindikasikan kebocorannya nggak ada. Nggak ada. Oke, terus Bapak bisa tahu misalnya evapnya bersih atau kotor, caranya gimana, Pak? Kita pakai endoskop, Pak. Kita Oh, lihat. endoskop. Ya. Endoskop itu kan kayak di ilmu kedokteran kan? Iya. Yang ngelihat dalam-dalaman Kita itu dalam-dalam tanpa harus apa? bongkar kan? Ya, kayak pakai Endoskopi. Iya, betul. Pengen tahu sakit-sakit lah apa enggak? Nah, Iya, iya. Oke. Yuk. Oh, ini berarti canggih ya. Dan meminimalisir waktu ya, Pak ya? Betul, Pak. Artinya waktunya lebih singkat. Wah, luar biasa. Ini dokter endoskopinya ya? Iya, Pak. Oh, siapa, Pak? Namanya, Pak? Khairul Ahmadi, Pak. Oh, Ramadi, ya. Ini bisa meminimalisir tingkat kekotoran. Padahal dikerjain kotor-kotoran juga nggak apa-apa, emang mobil lo kotor. Oh iya dong. Padahal kan ini gerah ya, kenapa diselimutin ya? Ya, kok lu jadi Nora, Chan? Jadi ini yang membedakan, Chan, kalau lu datang ke sini dan ke tempat lain ya. Artinya sebenarnya sih kalau gua ngelihat dari cara kerjanya ya, lu buang duit sedikit tapi mendapatkan sesuatu yang beda, sangat wajar lah Kita gua coba pikir. kita banyak ya. Iya. Kita mau melakukan pengecekan dulu pada evaporatornya menggunakan alat boreskop. Oke, ini apa namanya itu, Pak? Endoskop ini ya? Iya, Endoskop ya? endoskop dia mencuci tanpa harus Endoskop. membongkar. Oh, ini ada. Selisih waktunya bisa berapa lama, Mas? Kalau pakai alat ini dengan bongkar itu? Jauh, Pak. Jauh banget ya? Boreskop dia berapanya cuma sekitar 15 menit. Oh, jadi menghemat waktu bisa 3 jam, 4 jam ya? Iya, Pak. Dan ini alatnya, Chan. Lu jangan sampai Nora, Chan. Nih, Chan. Sorry, Chan. Ini saya boleh megang nggak? Dikit. Tuh. Endoskop. Oh, endoskop. Iya. Kayak gue endoskop ya. Iya. Jadi Madain kokoh juga. Kok Dion. Ah, Dari sini. Dari sini, kelihatan di sini ya. Iya. Ya, oke. Udah ada layarnya, Chan.
Artinya sudah semakin canggih ya. Kita mau tahu tingkat kekotoran atau kerusakan bahkan bisa dilihat dari layar si endoskop ini ya. Oke. Nah, kalau gini artinya kotor atau gimana, Mas? Ini udah kotor. Ini udah berlendir ya, Pak. Oh, udah berlendir. Letak evaporator tuh di mana sih? Ini di tengah-tengah dashboard nih. Iya, ada di balik dashboard. Ini udah kotor banget ya, Pak. Oh, pakai banget tuh ya? Nah, iya, wajar lah. Ya, 3-4 tahun nggak pernah diservis. Oke, Pak, artinya gimana, Pak, tingkat kekotorannya dari si Kalau evap ini? setelah kami lihat dari endoskop, Pak, Iya, kondisi evaporator Bapak ini sudah terlalu parah kotornya. oke. Oh, tebel banget Oh, dan iya. berlendir. Jadi ini mesti harus di pekerjaan happy service dibongkar dashboardnya, Iya. diturunkan evaporatornya untuk dibersihkan. Oke. Iya, Jadi iya. kalau cuma di endoskop ini pekerjaannya Nggak maksimal. nggak maksimal, Pak. Ini nanti kotoran masih tetap ada di sini, nggak luntur semuanya. Dan artinya kalau memang tingkat kekotoran yang nggak separah ini, kita bisa lakukan pembersihan lewat alat endoskop ini. Betul, Pak. Tanpa harus bongkar Tanpa dashboard. harus bongkar dashboard. Oke, nah artinya dengan tingkat kekotoran mobil saya ini yang cukup parah, ya udah mau nggak mau harus bongkar manual ya. Iya, betul, Pak. Oke. Oke, Dan Pak. kira-kira menurut Bapak ada penyakit lain lagi nggak selain kotor ini aja? Jadi sementara kita indikasikan ini kotor banget, Pak, ya. Lihat dari tekanan freon oke, Iya, semua manit kondisi juga oke. iya. Sementara ya kita berpatokan hanya karena ini Kotor ya. kotor banget, anginnya juga udah mulai kecil. Oke. Makanya ini dilakukan heavy service gitu. Jadi yang tadi AC-nya kurang gigit, terus sama hembusan anginnya juga pelan. Iya, betul. Hembusannya tertutup oleh kotoran sama lendir tadi ya, Pak Ya, ya? betul, Pak. Oke deh, kalau kayak gitu kita serahkan saja sama ahlinya. Jadi sebelum pekerjaan Pak, kita ada checklist kondisi kendaraannya, mulai dari tekanan refrigeran, kondisi kondensor, radiator, fan belt, kompresor, magnetic led, motor fan, dan lain-lainnya. Oke. Nah, untuk saat ini izin saya mau ambil data kendaraannya dengan Bapak siapa, maaf Pak? Dion. Pak Dion. Iya. Bentar. Jadi ini untuk data Pak, data kendaraan, juga untuk nanti history servisnya seperti itu. Keluhan AC-nya, AC anginnya kecil Pak ya? AC angin Sama- kecil dan temperaturnya kurang dingin. Baik. Sama kalau lagi jalan nggak bawa duit nggak bisa beli bensin. Gitu ya? Itu kurang dingin. Itu perlu dijelasin nggak di sini? Hah? Nggak usah. Oh nggak usah. Nggak usah ya, checklist. Udah selesai Pak? Udah. Checklistnya. Sekarang kita langsung ke ruangan untuk kita buatkan estimasi perbaikannya Oke. sesuai kondisi kendaraan. Jadi masuk ruangan lagi loh. Sound efek ya? Iya. Gue kayak dijebak lu, Chan. Oke, Koh Dion. Ya. Jadi berdasarkan pemeriksaan kendaraan di Mobilio. mobilionya tadi oleh tim teknisi Ya. ditemukan kondisi refrigerannya masih cukup. Ya. Hanya saja ada di kabin filternya yang kotor, Iya. sama evaporatornya nih yang sudah berlendir kok. Iya. Nah, kita menyarankan untuk dilakukan happy service. Oke. Nah, happy service itu apa? Untuk happy service adalah untuk servis besar AC. Ya. Jadi meliputi bongkar pasang dashboard, nah pemeriksaan evaporator. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam kok. Iya. Nah, biayanya Total biaya. Kira-kira? sampai mobilionya dingin kembali kok. Iya. Kurang lebih itu harganya sekitar. Oh iya. Berikut pergantian evaporator AC-nya Iya. dengan original Denso seperti itu kok. Oh, jadi itu diganti ya, bukan dibersihkan? Nah, jika kondisinya memang nanti kita turunkan visual, itu ternyata ada korosi atau lendir, jamur, Itu harus ganti? Itu harus diganti, karena itu kita sarankan untuk diganti. Tapi kalau ternyata hanya dicuci, angkanya jauh di bawah itu lagi. Betul, Oke. nanti akan terjadi, akan kita kurangi untuk harga spare part evaporatornya. Sip. Berarti itu. kita langsung kerjakan. Boleh langsung kita kerjakan kok. Sebelumnya kita minta tanda tangannya dulu untuk persetujuan
Izin kok kita tanda tangan di sini. Lu mau duit ya? Kan bisa bayar pakai kartu. Oh iya. Kalau sertifikat terima nggak? Terima. Kita ada sertifikat vaksin. Baik, terima kasih Kodion. Oke. Ini estimasinya sudah selesai. Lanjut kita akan buatkan SPK-nya untuk langsung dikerjakan oleh teknisinya. Lanjut. Baik Kodion. Iya. Jadi sebelum kendaraannya ditinggal, kita biasanya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk berita acara setelah terima kendaraannya. Kita guna memastikan sebelum customer meninggalkan kendaraannya, nah kita memeriksa nih semua kondisi kendaraan semula supaya nanti after pekerjaan tidak ada yang namanya untuk komplain kembali ke kita seperti itu. Artinya untuk mengurangi resiko lah ya. Betul, untuk kedua belah mengurangi pihak ya. resiko komplain after pekerjaan. Iya. Nah, kita biasa melakukan untuk pemeriksaan lecet-lecet. Oh iya. Oh sampai ke bodi mobil ya? Betul. Walaupun bodi kita mobil. hanya ngerjain AC, tapi mobil kita juga kendaraan kita diperiksa ya. Betul, nanti kita cek seluruhnya. Untuk entertain di dalam juga kita periksa mulai dari speedometer, tampilan kamera mundur, audio, radio seperti itu kok. Iya, baik. Baik, kita Kan pengecekan ini sebenarnya Iya. pernah ada kejadian orang komplain. kalau kejadian pernah ada Pak. Oh pernah? Nah, Apa contohnya? contoh misal kan saat awal kita nggak ada BAST nih. Nah, awal memang kendala misalkan audionya awalnya mati nih. Ya. Oh. Nah, setelah diservis bongkar dashboard, Jadi hidup. di hasil akhir kita tes audionya memang mati kan. Nah, customernya Bilang tadinya hidup. Bilang tadinya hidup seperti itu. Oh, Padahal oke. awalnya memang mati. Nah, Iya. itu jadi untuk kita meminimalisir resiko seperti itu. Oh. Bagus sih, bagus. Tapi Ini- pernah nggak ada kesini audionya mati terus betul di servis jadi hidup? Banyak juga seperti itu. Wah enak dong jadi begitulah. Jadi bayar tetap servis AC. Bayar tetap servis AC. Kadang kendalanya cuma soket kendor seperti itu. Nggak nyolok ya kan? Betul. Iya. Begitu. Izin kita cekin dulu Pak. Iya, saya izinin. Iya. Nah, jadi di kondisi mesin hidup itu kan di speedometer pasti ada yang namanya indikator Pak ya. Ya. Nah, jika ada indikator abnormal seperti ini, contohnya indikator ABS ini nyala. Ya. Nah, itu wajib kita buat dokumentasi oke. untuk BST. Kita foto. Oh, ini mobil gue jadi pantas banget di konten ini ya, BS nyala ya. Iya. Iya. Ini banyak masalahnya emang ini mobil. Agar nanti after pekerjaan tidak ada komplain masalah Iya. indikator yang abnormal seperti itu. Ah. Kalau masalah nunggak bayar 2 bulan gini masalah juga gak tuh? Masalah juga Pak itu. Iya, masalah pribadi. Sudah selesai. Nah, untuk berita acaranya nanti sebelum Kohdion meninggalkan workshop kita, nanti kita akan printkan, atau kalau misalkan Kohdion mau langsung nanti kita kirim by WhatsApp untuk Oke. berita acaranya seperti itu. Oke. Udah? Intinya semua sebelum dikerjakan. Iya, iya. Kalau yang pembayaran cicilan nggak bisa dibantu itu ya? Itu bisa dibantu melalui materi. Siap, oke. Oke. Bisa ya. Ini untuk Jadi semua ada solusinya di Cool Cars. Luar biasa tukar sini. Iya. BAST-nya sudah selesai ya Kohdion. Oke, iya. Jadi sekarang kita akan langsung untuk menyerahkan SPK-nya atau surat perintah kerja kepada teknisi Oke. yang akan mengerjakannya. Baik. Ini Ya. teknisinya Pak Siam. Ini untuk pekerjaannya happy service atau servis besar AC untuk pergantian refrigerantnya menggunakan freon polar di vakum plus penambahan oli kompresornya seperti itu. Mas, sampean nggak kasih siap komandan? Gitu dong. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Sebelum kita melakukan pembongkaran, awal kita mengeluarkan atau merecovery refrigerant yang ada di sirkulasi kendaraan. Nah, recovery. Itu pengembalian Ya, ya? penarikan atau pengembalian. Itu biar udara kita kan nggak boleh ngebuang sembarangan. Oh harus kosong dulu. Ya, betul. Ini alat tuh penarik gitu. Ya, ini. They deceive with the negativity,
but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Setelah kita menurunkan evaporator, ada cooling unit. Ini adalah boxnya. Dan kita cek, ternyata benar. Evapnya kotor, berlendir, berjamur, wah komplit pokoknya. Ini yang nyebabin satu bau, AC tidak dingin, terutama buat kesehatan tuh tidak menjamin. Oh, seperti ini. Sebenarnya pembersihan evaporator ini efektifnya itu berapa lama sih? Ini kalau sudah seperti ini dibersihkan, ya, itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali wajib dibersihin. Nah, pembersihan itu yang tanpa bongkar. Oh, yang tadi dengan apa tuh? Alat boroskop. Boroskop itu dimasukkan. Nah, dimasukkan ke sini. Disemprot ya. Jadi ya. Sebelumnya kan kita udah turunin seperti ini. Iya. Tinggal perawatan yang ringan yaitu boroskop namanya. Iya. Oke. Nah, kalau pengerjaan boroskop itu lama nggak? Itu kurang lebih sejam ya. Itu 1 jam? Ya, dari 0 sampai selesai itu kurang lebihnya. Kalian jangan takut karena sebentar lagi kita akan mengadain home service buat perawatan AC ringannya setelah melakukan pembongkaran ataupun sebelumnya. Oh, jadi setelah lagi nih ada layanan untuk dipanggil ke rumah nih. Untuk, ya, betul. Tapi hanya sebatas yang baroskopi tadi ya. Betul. Kalau yang gini-gini nggak bisa nih ya? Nah, untuk kayak gini kita sarankan untuk ke bengkelnya. Ya, karena ribet juga ya pengerjaannya. Oke. Pengerjaannya juga lama. Siap, thank you Mas Eo. Ini sekarang kita lanjut apa nih? Kita pembongkaran dulu, terus apakah masih bisa kita bersihkan? Nanti kita bersihkan dulu. Kalau memang keadaannya lebih parah, kita sarankan buat penggantian. Tapi dengan keadaan seperti ini, menurut Mas bisa diganti apa enggak nih? Kalau kayak gini, di antara 2 kemungkinan. Ya. Nah, kalau ini kan lendirnya udah nembus. Ya. Udah nembus dan jamurnya udah nembus. Ya. Ini di posisi di letak-letak sensor dingin. Ya. Jadi kalau lendir udah nempel di sensor, itu satu menyebabkan lambatnya pendinginan. Ya. Karena kompresor, sensor termistor ngebacanya dingin terus. Ya. Padahal AC udah nggak dingin. Ya. Nah, mungkin kita melakukan pembersihan dahulu. Apakah dia masih layak? Apakah Oke, siap. Sebenarnya sih alatnya kecil gitu kan, tapi ternyata kalau ini udah berfungsi dengan benar, fungsinya sudah kita pakai, bisa bikin satu ruangan mobil itu dinginnya keren banget. Ya. Hah? Ini akibat jorok nih. Sikat yang tadi tuh. Hah? Ini sebenarnya bukannya jorok, gua tahu. Ini sebenarnya bukan jorok. Sepijok. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still Jadi buat mama yang suka marah jatah belanjanya dipotong, tapi mau naik mobilnya adem, tuh lihat, iya gak? Tetap perlu duit, biar mobilnya lu tuh tetap dingin. Jadi kalau kondangan make up nggak luntur, ya kan? Chan, jadi bini lu juga, bini lu suka marah gak nih Chan? Ya udah, ya Bu, tolong besok-besok kalau jatah uang belanjanya dipotong, cuma buat dikit, cuma buat servis AC aja. Tapi besok mah kalau AC udah dingin juga kepala jadi adem, ya. Kita kalau bersihin pakai sikat harus hati-hati, harus satu arah. Ya, nggak boleh ngelawan arah karena ini kan kisi-kisi dapat merusak kisi-kisi dan menghambat angin nantinya. Jadi disarankan satu arah. Tapi ini hanya sabun aja, Pak? Ya, sabun. Nggak pakai cairan-cairan yang lain? Ada cairan buat kayak tadi apa? Yang buat kondensor. Clean kondensor itu kalau kondisi evapnya masih fit, ini sih masih fit.
Udah Itu, dipasang-pasangin, bisa Pak. dipakai. Tapi kalau lihat kondisi evaporatornya udah keropos, Pulang nggak? itu sih bisa mengikis permukaan sih. Nah, itu bisa menyebabkan keropos. It's a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta... Ini kita udah bersihkan, tapi jamur masih ada di dalam. Ini karena terlalu lama mengendap. Nah, jadinya kita bersihkan maksimal, ternyata tidak mau menghilang atau masih ada di dalam kisi-kisinya. Tapi kita akan coba menggunakan AC Plus. Itu biasa digunakan di dealer-dealer resmi, Auto 2000, Honda, semuanya memakai. Itu sama buat kondensor juga, kondensor bahan dasarnya juga sama kayak evap aluminium. Ya, kita akan coba. Ini kita akan coba menggunakan AC Plus karena nodanya sangat membandel. Nah, kita akan coba karena ini biasa digunakan di pembersihan kondensor. Ya. Tapi dengan satu catatan, kalau menggunakan ini kita lihat kondisinya apakah udah keropos. Kalau keropos nggak bisa ya? Itu akan memperparah sih. Satunya bisa jadi bocor. Oke. Nah, karena dia udah bener-bener parah. Karena ini kan jamur, kita akan coba. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Kalau menggunakan cairan seperti ini bagi yang udah overhaul atau evaporator diturunkan. Karena kita pertama kita sarankan ke customernya dalam kondisi seperti ini apakah dia mau ganti. Nah, kalau tidak mau ganti ya alternatifnya kita saranin pakai ini sementara. Kalau misalkan nggak diganti nih, itu tetap dingin atau tetap ada masalah? Yang satu dingin nggak maksimal, yang keduanya dalam jangka nggak panjang sih, paling 3 bulan itu udah pasti udah ngeluh lagi, kurang dingin, angin kecil. Nah itu karena jamurnya tuh udah nyebar lagi. Oh cepat ya? Iya betul. Masalahnya di perkembangan jamur. Betul. Kalau udah ada biangnya di dalam itu udah. Makanya setiap keadaannya lebih parah kita sarankan ya lebih baik penggantian. Nah, setelah kita pembersihan dengan cairan, karena kondisi evapnya masih fit lah, masih bagus, itu tidak mengakibatkan efek-efek yang merugikan, kayak misalkan kisi-kisinya itu pada rontok. Nah, ini bisa dilihat ya masih bersih lah, bisa dibersihin. Masih layak pakai? Nah, masih layak. Oh, itu yang hitam-hitamnya itu apa itu? Kalau ini sih biasanya kayak semacam biang inian sih, apa? Biang jamur, cuman yang udah ngebandel. Oh. Kalau tadi kan ngebuang yang putihnya. Nah, jamur putihnya. Nah, sekarang jamur putihnya yang tadi kelihatan sekarang udah pada hilang, udah berontok. Nah, cuman yang hitamnya ini di dalam itu susah dihilangkan. Oh, itu masih bisa berkembang biak lagi dong? Kalau ini harusnya sih nggak secepat yang seperti lebih menghambat ya, menghambat lah. Nah, selama yang kalau kita jalankan nanti 3 bulan itu ya. Betul. Yang bersihin home care apa auto care ya, seperti auto care itu ya, yang penting ya. Gitu. Nah, setelah pembersihan seperti ini paling kita melakukan pengecekan bocor. Siap. Kita memastikan nih. Dengan kondisi evap yang tadi seperti tadi sangat kotor. Nah, itu kan kita belum tahu nih. Apakah bocor itu karena tertutup kotoran. Nah, setelah isi seperti ini kita mau ngecek. Oke, ini diisi tekanan angin. Kita masang manifold dulu. Nah, kita masukkan ke air. Kita kasih tekanan. Kita kasih tekanan 300 PSI. Ya. Wes. Aman. Matiin. Oh, kalau misalkan bocor ada gelembung-gelembung udara seperti itu. Nah, ini kita sudah melakukan pengecekan bocor dengan tekanan 300 PSI dengan udara atau angin. Nah, kita lihat kalau misalkan di sini ada kebocoran,
Yang pasti pertama ada gelembung udara. Iya. Yang keluar dari setiap celah-celah. Nah, Ya. sekarang kita tunggu berapa saat. Nah, ternyata tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Jadi bisa dikategorikan nih evap masih aman. Masih layak pakai ya? Ya, masih layak. Odion, Ya. ini evap udah kita bersihkan dengan maksimal. Ya. Nah, ini masih layak pakai. Cuman buat catatan, karena ini biang jamur nggak bisa hilang di dalam. Iya. Oh, yang hitam-hitam itu ya? Ya, betul. Ini biar menghambat tidak cepat pertumbuhannya. Nah, itu perawatan 3 bulan sekali setelah pembongkaran. Oke, jadi setiap 3 bulan ini harus saya bongkar seperti ini atau pakai alat yang tadi endoskop itu? Oh, tidak perlu karena Oke. kita udah menyediakan servis tanpa bongkar. Nah, untuk pembersihan ringan evaporator dengan iya. alat endoskop. Yang endoskop tadi ya, betul. yang pas ngecek kotor Iya. atau enggak ya? Itu sih buat menghambat karena evap kita udah bersihkan dengan maksimal agar tidak kembali lagi berjamur, berlendir seperti tadi. Ya itu paling. Tapi ini jamurnya jamur kuping apa jamur merang, Mas? Wah, kayak ini mah jamur Kalimantan nih. Kalau jamur kuping, jamur merang kan bisa buat capcay. Oh iya, betul. Pantesan, oh mungkin dia dulu mau budidaya jamur nih, si Ican ya. Jadi sampai 4 tahun apa 5 tahun mobilnya nggak pernah diservis, AC-nya keliwatan. bener. Ya. Mau pakai kalpana tadinya. Supaya bebas jamur. Itu jamur panu, Mas. Itu juga bisa buat penghasilan. Iya. Oke lah, Mas, artinya ini udah siap dirakit lagi ya? Ya, kita rakit seperti semula lagi. Oke, waktu terus berjalan, Mas. Tadi katanya tantangannya adalah 3 atau 4 jam. Oke. Ternyata sekarang baru 2 jam. Ya, tapi udah rapi seperti ini. Perlu diselesaikan dalam tempo 2 menit. Kalau lebih dari 4 jam nggak bayar kan? Gratis. Ya lebih dari bentar aja pasangnya tuh. Oke, kita langsung. Tapi nggak tahu loh kalau sampai 4 jam nggak bayar, potong gaji dia, lo menjolimi orang lo. Ampun, kalau begitu sih. Kasih wajah sedih, Mas. Ampun dah. Oke lah, kita tunggu ya. Sambil nunggu-nunggu. Gila, ruang tunggu ini. Orang kalau beli mobil di tempat gua gratis teh botol ya. Di sini, lu lihat. Gila. Waduh, Chan. bener. Udah ngopi udah ya. Kalau Tadi jus udah ya. Jus juga udah ya. jus, nasi campur. Iya, waduh. Om, makasih Om. Buat tim Cool Cars, gila. Keren banget. Iya, keren Cool Cars. Chan, mendingan besok mobil lu panas lagi aja, Chan. Ya, kita lihat pemasangannya ya. Kita lihat pemasangannya sampai hasil akhirnya. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Waktunya isi freon ya, Mas. Iya, betul Pak. Jadi sekarang kita isi refrigerant dengan merek Polar Cold. Nah, ini dia refrigerant dari produk kita dengan 3 keunggulan nih Pak. Jadi Polar Cold ini memiliki keunggulan 1, kemampuan pendinginan yang cepat, lebih cepat. Yang kedua ada leak sealernya, dia berfungsi untuk menutupi celah bocor yang halus di area atau sistem AC. Untuk yang ketiga dia ada untuk meredam atau mengurangi noise di area kompresor karena sudah ada kandungan oli UV-nya nih Pak. Iya. Terus? Jadi perbedaannya yang signifikan dari freon-freon yang standar, refrigerant yang standar. Perbedaan signifikannya yaitu untuk pendinginan yang lebih cepat aja Pak. Lebih cepat, lebih maksimal. Lebih maksimal seperti itu. Tadi gue dengar katanya apa? Dinginnya bakalan ngangenin gitu. Hah? Betul. Dinginnya bakal ngangenin. Oke, kita mau coba sehebat apa dia bisa bikin kita kangen. Hah? Ya, oke Mas. Go, 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 go. Setelah tahap terakhir, Iya. Selanjutnya pengecekan suhu. Iya. Nah, suhu sendiri mencakup semua ruangan yang di dalam ini kabin. Iya. Suhu idealnya sih dari Denso sendiri 5-8 derajat. Oke. Ini 8,9. 8,9. Jadi nanti pas 8 derajat kompresor berhenti kerja.
Bisa di bawahnya lagi. Oh, bisa di bawah. Karena lagi. kita menyetel suhunya suhu paling dingin. Oh, boleh nyalain lampu seri, Mas? Di situ, Mas. Tuh kan? Suhu paling dingin. Ini dia. Nah, pengaturan suhu sendiri kalau paling dingin, dia benar-benar kompresor bekerjanya mencapai di angka 5 ke atas lah. Bisa jadi di bawah 5. Bisa baru jadi berhenti di ya. bawah 5. Karena dalam kategori evap udah bersih. Oh iya. Nah, ini udah semakin turun nih, Mas. 8,4. Tapi artinya ini dari pas kita berangkat sampai sekarang ini perbedaannya terasa banget. Begitu terasa. Hembusannya. Angin satu aja. Ini saya bisa pulas sekarang, nanti kalau pulang nih kayaknya tidur enak nih. Kapan-kapan bisa minjem sini mobilnya nih. 8,2 nih sekarang. Ya kan? 8,2. Tahu gak, Chan, pas nanti kompresor putus kayak gimana? Tek pilar. Oh iya, tek. Bensin irit. Bensin irit. 8,1 nih. Apakah dia putus? Udah nggak keringetan. Udah 8 derajat nih. Udah putus ya? Putusnya di 8 ya, kompresor. Oh, berarti paling dingin maksimal 8 derajat ya? Dia makin turun. Tuh makin turun. 7,6. Apalagi kalau di bawah jalan. Iya. Karena kondensor kan tertiup udara luar. Udara makin maksimal. Udara segar ya? Iya. Oh, 7,6 tadi. Ini berapa nih? 8 derajat lagi. Wah, asik loh. Tuh 7,8. Berarti dia bekerjanya segitu ya. 7,5. Ini kalau makin malam makin dingin nih. Iya, betul. Makin malam. Ya? Ngebaca suhu luarnya sih. Kalau suhu luar makin Oke kali ya. Iya. Oke, Koh Dion. Ya, tadi sudah kita tes sama-sama, mobilnya sudah kembali dingin dan segar. AC-nya sudah sejuk kembali. Nah, nanti saran dari kita dilakukan cek berkala AC per 3 bulan berikutnya. Jadi cek berkala untuk kita periksa nanti tekanan freonnya seperti apa, apakah terjadi penurunan. Nah, lalu untuk pembersihan filter kabinnya nanti kita lakukan rutin seperti itu kok. Jadi artinya 3 bulan ke depan kita akan kembali mengunjungi Full Cars. Baik. Saya terima. Ya, terima kasih kok. Terima kasih. Dan satu lagi tambahan pesannya, tetap rawat mobil lo, jangan takut keluar duit lebih banyak sedikit, ya. Karena dengan perawatan yang maksimal, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan jangan lupa urusan AC mobil, Cool Cars. Ya. Thank you and dadah.